Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kita berkumpul di sini kali ini kita akan membahas untuk perayaan anniversary ke-10 tahun perusahaan kita, yaitu King Organizer. Nah, maka dari itu seperti tugas yang sudah saya kirim di grup WA, tugas masing-masing ya. Maka dari itu saya mohon untuk presentasi per tiap orang tugas yang sudah saya bagi-bagi ya. Oke, kita mulai dari Mute dulu ya untuk bagian konsumsi. Ya, buat konsumsi makanan pulang sama pergi. Yang pergi itu kan kita berangkatnya pagi. Jadi saya nyiapin snack buat di bus, buat orang-orang di bus sama sekalian supir, dan saya ambil lebihnya. Jadi kita cuma 30 orang tapi saya ambil lebih, jadi saya buat 35 kotak. 35 kotak dikali satu kotak tuh 7.000. Jadi semua jumlahnya itu 245. Itu buat yang pergi doang snacknya. Itu snack pagi. Dan untuk pas udah mau nyampe di sana di rest area terakhir, kita berhenti, saya ngebagiin Hokben. Jadi Hokben saya ambil yang paket yang paling murah, cuma 30.000 satu kotak. 30.000 satu kotak, saya ambil lagi, saya lebihin jadi 35 kotak yang harusnya 30 kotak. Jadi 1.050.000. Dan ditotalin 1.245.000. Ditambah aqua, saya beli yang gelas. Itu satu dusnya harganya 57.000 dan saya beli 4 dus. Jadi 4 dus, 2 dus buat pergi dan 2 dus juga nanti buat pulang. 2 dus nanti buat pulang, jadi harga satu dusnya 57.000 dikali 4 dus itu totalnya udah saya totalin semua jadi 1.245.000. Terus buat pulangnya di bus saya nggak kasih snack. Saya kasih snack tapi saya nggak kasih makanan berat karena kita pulang untuk langsung ke rumah dan nggak ada acara lagi. Jadi saya cuma kasih snack, tapi snacknya agak lebih saya banyakin. Jadi yang buat pulang snacknya saya buat 10.000 dikali 35 kotak. 35 kotak berarti 10.000 dikali 35 kotak jadi 350.000. 350.000 ditambah sama total yang kita pergi tadi 1.245.000 sama dengan 1.559.000. Jadi saya buat 35 kotak karena saya takut nanti di jalan nggak tahu ada yang pindah bus atau gimana, jadi saya buat lebih aja. Kalau aku sih mau nambahin ya, menurut aku tadi yang Mutiara bilang tuh bagus sih, cuman untuk air mineral ya apa enggak kita ganti dengan aqua botol aja ya, karena kalau aqua gelas itu lebih bakal makan sampah, kita kan di perjalanan ya. Terus dengan harga yang tadi sebutin 57.000 itu menurut saya lebih mahal sih untuk aqua gelas. Mending kita aqua botol tapi kita kasih ukurannya agak lebih mini gitu. Tapi sama aja nggak sih sebenarnya kalau botol sama yang gelas? Tapi bener juga sih bagusan yang botol ya, maksudnya lebih rapi juga nggak sih? Jadi nggak ada sampah-sampah buat yang kalau kita buang-buang gitu terus sedotannya. Berarti aku sih gitu sih, soalnya nanti kalau aqua gelas ya, karena bis itu takutnya nggak nyediain banyak tempat sampah, malah nyampah di kolong bisnya. Terus aqua gelas juga lebih rentan tumpah sih, kalau aqua botol lebih aman. Berarti yang aqua gelasnya tadi diganti sama aqua botol walaupun harganya beda dikit. Jadi nanti kita kurang di total di akhir tadi. Tapi kalau menurut saya sih mendingan kalau misalnya tadi kan khawatir soal tempat sampah, itu kan udah tugas kita untuk menyediakan trash bag. Iya, jadi kalau untuk dilihat dari budgetnya juga lebih murah yang gelas. Yang gelas, benar. Dan kalau misalnya khawatir soal sampah, nanti kita sediain trash bag aja. Itu kan juga udah kewajiban kita untuk sediain tempat sampah dimanapun. Iya, jadi menurut saya lebih setuju pendapatnya si Anissa tadi. Karena menurut saya kalau yang gelas itu lebih rentan tumpah terus sampah. Tapi kalau yang botol itu lebih praktis, jadi dia lebih lebih enak dibawa, maksudnya nggak takut tumpah dan nggak takut ada apa-apa di jalan. Walaupun kita itu tahu itu sampah juga, cuman kita lebih ngurangin sampah karena kita bisa buangnya langsung gitu loh. Dan kalau pendapatnya Aul sih nggak salah ya, cuman kalau saya pribadi menurut saya lebih baik aqua yang botol. Oke, pendapat dari Anissa, Mutiara sama Aul itu bagus ya. Udah saya tampung. Pendapat saya lebih setuju
bahwasannya kita pakai yang aqua glass saja. Di satu sisi harganya lebih ekonomis dan affordable. Nah, maka di situ nanti kita akan adakan keanggotaan ya, kita buat anggota untuk mengurus kebersihan selama kita di perjalanan maupun di tempat acara. Iya. Nanti untuk bagian trash bag atau ngumpulin sampah itu nanti bagian tugas kebersihan. Jadi saya lebih setuju penggunaan aqua glass karena harganya lebih ekonomis. Oke, untuk konsumsi udah clear ya. Nah, selanjutnya berarti kita mulai dari proses pemberangkatan dan acara di sana. Alfi? Jadi kalau misalkan yang saya cari ada 2 travel nih. Yang travel pertama itu namanya Haritrans yang bisa buat pariwisata mediumnya ada 33 seat yang seharga 2.500.000 tuh yang buat sehari. Nah, yang kedua ada Kores Travel. Nah, kalau misalkan buat luar kotanya itu seharga 2.300.000 bisa buat pulang balik tujuannya. Ya, jadi yang bus yang pertama tadi itu fasilitasnya udah ada kamar mandi atau belum, dan seatnya berapa aja? Maksudnya bangkunya 21 atau 22 gitu. Karena kalau emang harganya lebih murah yang pertama yang tadi disebutin, kalau itu udah lengkap ya nggak apa-apa, itu lebih bagus. Cuman kalau harganya menurut saya, kalau misalnya harganya yang pertama lebih mahal daripada yang kedua, itu kita cari yang buat nyamannya kita. Jadi yang harus ada kamar mandi, dan yang menurut saya ya bangkunya 22 aja, jangan yang 21. Karena kalau 21 takutnya nanti yang sendiri merasa asing aja gitu. Nah, jadi kalau misalkan buat 2 travel ini semuanya itu ada kamar mandi dalamnya di belakang. Nah, dan untuk seatnya kan ada 33. Jadi yang di kanan itu ada 3 seat, yang di kiri ada 2 seat. Duduknya juga sama, cuma beda harga doang. Terus untuk supir dan bensinnya gimana? Dan tolnya? Kalau buat supir sama tolnya itu di luar biaya dari yang tadi, yang 2.300 itu. Jadi kita nambahin sendiri, bayar sendiri. Untuk dananya udah diperhitungkan mulai dari tol, bensin, dan persewaan bisnya. Udah. Oke. Nanti tinggal di Rekap itu dananya. tinggal dibuat laporan ke bagian dana anggaran, nanti tinggal dikonsultasi aja. Jadi kalau buat villa saya punya tiga pilihan. Nah, yang pertama itu ada Villa Arusi yang lokasinya ada di Jalan Hankam, Komplek Auri, Desa Lewi Malang, Kecamatan Cisarua. Nah, di view-nya itu yang di Villa Arusi ada lapangan rumput, sungai, bukit, pohon, sama kolam renang. Dengan luas bangunannya 5.000 meter persegi, jumlah lantainya 2. Setelah itu ada kondisi villanya itu juga bagus di sana. Nah, yang villa kedua namanya Villa Cisarua 38. Nah, yang lokasinya itu ada di dekat Taman Safari. Nah, view-nya itu ada landscape Gunung Gede sama Hutan Cemara. Nah, luas bangunannya ini ada 1.000 meter persegi. Jumlah lantainya semuanya 2 ya. Harganya itu buat weekend tuh seharga 2,5 juta. Nah, kalau misalkan di situ juga enak, bisa ada tamannya, bisa udah termasuk barbecue. Nah, terus di villa ketiganya ini ada namanya Villa Tian Diva. Nah, di lokasinya ini ada di Padat Karya nomor 1 di Cisarua. Nah, luas bangunannya itu ada 460 meter persegi. Nah, jumlah lantainya semuanya kan 2. Itu ada solanya, ada dapur, ada gazebo-nya juga. Cuma kalau misalkan buat weekend harganya itu ada 4.500.000. Mending cari yang agak lebih murah tapi lebih worth it aja gitu. Maksudnya nggak yang, kita kan juga nggak perlu yang terlalu mewah ya. Iya. Jadi yang penting kita bisa ya kumpul sama anak kantor, cuman yang penting acara kita jalan aja gitu. Daripada harganya takut yang lebih mahal, ya sebenarnya fasilitasnya juga paling cuma beda dikit-dikit doang. Jadi menurut gue cari yang agak lebih. Iya, karena kita kan acaranya kan lebih mementingkan acaranya, Iya. perkumpulannya itu. Alfi bilang untuk di villa pertama itu ada 6 kamar ya, dengan kamar mandinya 3, ya kan? Apa menurut saya itu kurang ya, karena pas kita cepat itu bakal jadi kendala, karena kita harus berebutan kamar mandi, sedangkan durasi kamar mandi itu beda-beda. Nah, tadi di villa kedua kan ada 10 kamar ya, saya mau nanya itu 10 kamar itu kamar mandinya per kamar enggak? Dengan harga 3 juta, kalau memang kamar mandinya per kamar itu tidak membuat kita kendala saat cepat, saya menyarankan untuk villa kedua sih kalau begitu. Soalnya fasilitasnya tuh tidak beda jauh gitu. Nah, tanggapannya
Jadi kalau misalkan villa pertama kan yang disebutin cuma 3 tuh. Nah di villa yang kedua ini di setiap kamarnya tuh udah ada kamar mandinya setiap kamar. Jadi bisa lah kalau misalkan mau beli yang kedua. Kalau menurut saya villa kedua itu selain harga yang tidak jauh berbeda sama villa pertama, tapi jika kita lihat dari fasilitas yang ada, emang memenuhi lah dengan kapasitas orang yang ikut ya, mulai dari kamar mandi dan fasilitas yang ada sesuai dengan rundown yang ada, menolong lah. Jadi saya memutuskan untuk memilih villa yang kedua. Nah, di sini yang dibutuhin kalau menurut saya selain ketua pelaksana, wakil, bendahara, sekretaris, itu nanti bakal ada seksi konstruksi, seksi acara, perlengkapan, sama dokumentasi, transport, apalagi kira-kira ya? Ada masukan nggak? Oh, ini aja, apa, P3K. Oke, Iya, itu ya. iya. Betul. Untuk ini kan untuk anggotanya, untuk orang yang bertugas udah dipersiapkan. Kalau misalnya kita dari ketua pelaksana dulu kali ya. Oke. Tapi orangnya nggak ada kayaknya. Ya udah, Kayaknya apa-apa. si Steven cocok deh. Steven ya? Ya. Setuju ya Steven ya? Steven sih emang jiwa kepemimpinannya bagus sih. Terus wakilnya dulu, wakilnya siapa nih kira-kira? Kalau dari gue sih Husairi aja, cuman terserah. Tapi kalau Husairi itu saya kurang setuju karena dia tuh agak labil. Coba cari calon yang lain. Gimana kalau Rocky aja? Rocky. Ah, Nah, iya. ya Rocky. Iya, Rocky ya. Setuju ya guys? Rocky. Iya, benar. Untuk semuanya udah diatur ya Aul ya. Coba nanti kamu make sure ke orangnya mereka siap enggak untuk dikasih tanggung jawab ini. Kalau emang udah siap, kamu tinggal susun aja, kasih ke sekretaris, nanti dia yang buat. Oke, dari tadi kita udah bahas panitia, keberangkatan, villa dan lain-lain ya. Berhubung ini kita liburan kantor ya, kita ingin enjoy gitu ya, pengen seru-seruan. Maka dari itu aku pengen nambahin beberapa game, kita taruh game untuk di sore hari sama di malam hari. Nah, untuk di sore hari saya taruh 2 game karena waktunya kan masih panjang. Saya taruh 2 game. Yang pertama itu kita taruh tebak gaya, permainan yang lagi hype banget di pertelevisian. Jadi tiap anggota memeragakan clue yang dikasih. Nanti anggota paling itu nebak ini apa ya kira-kira gitu kan. Selain untuk melatih konsentrasi, melatih kekompakan juga. Seru sih pasti ya. Nah, yang kedua itu kita memanfaatkan fasilitas kolam renang. Jadi saya pengen ada game perang bantal sih. Untuk cowok ya, untuk cowok ada perang bantal gitu. Untuk cewek saya pengen ada balap kelereng di samping kolam renang. Biasanya kan ada halaman tuh di samping situ ya. Nah, untuk malam hari saya pengen permainan modelannya itu kayak jerit malam. Modelannya kayak jerit malam, tapi nggak kayak gitu. Kalian ada yang pernah main House of Trap gak sih? Oh, House of Trap. Nah, jadi kita nanti perjalanan itu dikasih clue sepanjang perjalanan untuk memecahkan sebuah misteri. Nanti ini kan ada 30 orang, kita bagi 3 kelompok. Kita start mulai jam 11 malam. Per kelompok kita waktu 1 jam. Karena kita memanfaatkan semua fasilitas yang ada di villa. Nanti kita buat kepanitiaan sendiri untuk permainan ini. Karena kuncinya ini menurut saya dari permainan ini. Solid nggak sih perusahaan kita, kompak nggak sih perusahaan kita gitu. Gimana? Ada masukan nggak untuk permainan atau ada tambahan atau ada sanggahan? Nah, di sini yang dibutuhin kalau menurut saya selain ketua pelaksana, wakil, bendahara, sekretaris, itu nanti bakal ada seksi konstruksi, terus seksi acara, perlengkapan, sama dokumentasi, transport, kebersihan, terus apalagi kira-kira ya? Oh, ini aja, apa, P3K. Oke, Iya, itu ya. iya. Betul. Untuk ini kan untuk anggotanya, untuk orang yang bertugas udah dipersiapkan. Kalau misalnya kita dari ketua pelaksana dulu kali ya. Oke. Tapi orangnya nggak ada kayaknya. Ya udah, Kayaknya si apa-apa. Steven cocok deh. Steven ya? Ya. Setuju ya Steven ya? Steven sih emang jiwa kepemimpinannya bagus sih. Saya setuju. boleh tuh. Setuju aja sih. Kalau dari gue sih Husairi aja, cuman Tapi kalau Husairi itu saya kurang setuju karena dia tuh agak labil. Coba cari calon yang lain. ya kurang bertanggung jawab ya. Gimana kalau Rocky aja? Rocky. Ah, Nah, iya. ya Rocky. Iya, Rocky ya. Setuju ya guys? Rocky. Iya, boleh. Oke, Rocky. Nah, untuk semuanya udah diatur ya Aul ya. Coba nanti kamu make sure ke orangnya mereka siap enggak untuk dikasih tanggung jawab ini. Kalau emang udah siap, kamu tinggal susun aja, kasih ke sekretaris, nanti dia yang buat itunya. Baik. Ya jadi menurut saya kalau yang kayak permainan yang house trap yang kayak tadi Bapak Gin bilang, itu menurut saya agak apa ya,
kurang worth it karena ya oke untuk melatih kita solid atau enggak ya, cuman itu kan posisinya malam ya, jadi kita nggak tahu gitu di sana ada apa atau gimana, jadi kayak ada permainan lain aja nggak Pak, maaf sebelumnya, karena menurut saya itu takut ada masalah atau apa gitu sih, karena itu kan posisinya malam ya, jadi serem juga. Nah, maka dari itu kita lihat nanti ada tim kita yang survei ke tempat gimana sih lokasi di sana kayak gimana, fasilitasnya kayak gimana, terus keadaan di sana kayak gimana. Dan yang pasti sebenarnya mau malam hari, mau pagi hari, yang kalau yang namanya bencana akan ada aja. Emang kita harus meminimalisir ya segimanapun. Cuma menurut saya kurang apa ya kalau tidak ada permainan di malam hari itu, bukan malam hari, kegiatan di malam hari maupun itu permainan atau apa, kayak itu kurang seru aja gitu. Nah, mungkin kita nanti bisa meminimalisir di permainan itu, mungkin bisa jadi waktunya jangan terlalu lama atau jarak permainannya jangan terlalu jauh atau gimana, nanti kita bisa akali gitu. Nanti tentatif aja lah untuk permainan. Oke, saya juga mau menyampaikan untuk rundown acaranya karena saya dapatkan tugas sebagai seksi rundown acara. Sebelumnya terima kasih Bapak Agin, saya udah diberikan tugas ini. Pertama, rundown acaranya untuk pemberangkatannya kita start jam 8 pagi. Itu diharapkan semua karyawan sudah ada di lokasi. Setelah ada di lokasi, kita langsung naik bis dan kita membagikan snack untuk seluruh karyawan. Dan setelah itu jam 9 kita langsung pemberangkatan menuju puncak. Setelah sampai di puncak jam 11.30 sampai jam 12 siang kita istirahat sebentar. Lalu setelah istirahat jam 1.30-nya sampai jam 2 kita makan siang. Itu dari jam 2 sampai sorenya kita masih tetap di Soma. Kita mungkin startnya sekitar jam 4. Oke, jadi ini rincian anggaran yang udah saya buat dan dari hasil diskusi yang tadi. Untuk penginapan itu paling kita cuma mengeluarkan 3 juta ya, karena dikenakan harga weekend itu kita akan ngebooking villa kisaran 238. Itu terus untuk transportasi kita naik bis dengan fasilitas yang udah ada toilet dengan harga 2,5 juta, itu udah pulang pergi ya 10 hari. Terus ada anggaran yang harus dikeluarkan itu ada perlengkapan dekorasi sebesar 5 juta, dokumentasi sebesar 1.500.000. Karena kita butuh keamanan dan P3K, jadi saya mengeluarkan itu hanya 800.000. Untuk konsumsi tadi karena dipotong Mutiara udah setuju menggunakan Pak Agin ya, tadi sudah setuju menggunakan Aquagas, jadi totalnya 1.595.000. Lalu kita kan butuh biaya tak terduga ya, karena terjadi suatu perusahaan sih saya kasih 3 juta aja untuk biaya tak terduga. Itu bagaimana? Nanti mungkin bisa lebih minimalisir lagi untuk pengeluarannya, karena untuk perusahaan hanya mengeluarkan dana itu 23 juta saja. Nanti coba Anissa lebih di dananya lebih diminimalisir, mungkin cari perlengkapan lebih murah seperti kayak dokumentasi. Menurut saya udah nggak perlu karena dokumentasi kita punya perlengkapannya, itu dihilangkan saja. Terus sama dana tak terduganya mungkin bisa diminimalisir. Oke, nah tadi udah kita bahas semuanya ya, udah mulai dari konsumsi, acara, perjalanan, dan semuanya udah kita kelar ya, udah clear ya semuanya ya, udah setuju ya. Nah nanti untuk kesimpulannya dan keputusannya nanti kita ajukan ke atas.